Kembali di iNewsroom, pemirsa, usai hujan lebat yang terjadi tadi sore di Jakarta menyebabkan beberapa titik jalan mengalami kemacetan. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau titik kemacetan yang terjadi di Jakarta melalui CCTV NTMC. Berikut. Ya, di kiri atas layar televisi Anda, pemirsa, adalah lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kemacetan terjadi kemudian di Simpang Cempaka Putih karena traffic light. Ini yang ada di pojok kanan atas di layar televisi Anda, Simpang Cempaka Putih. Selanjutnya kita akan melihat kepadatan yang juga terjadi di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Terlihat arus kendaraan terpantau sedikit tersendat di sana, begitu. Namun arah sebaliknya terpantau lancar. Lalu kita lihat exit tol Bekasi, Jawa Barat yang ada di pojok kanan bawah layar televisi Anda, pemirsa. Arus lalu lintasnya sudah terpantau ramai lancar meskipun juga tadi sempat tersendat akibat hujan deras yang mengguyur kota Jakarta dan juga sekitarnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku jambret yang viral saat beraksi di Car Free Day Sudirman, Jakarta beberapa pekan lalu. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan aksinya. Jagadmaya sempat dihebohkan dengan tampang pelaku jambret yang terjepret kamera fotografer di Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat 16 Juni lalu. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku U dan MR yang ditetapkan sebagai tersangka. U berperan sebagai joki ditangkap di Cabang Bungin, Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 18 Juni lalu. Setelah melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap pelaku MR di Desa Surade, Sukabumi, Jawa Barat 1 Juli kemarin. Pelaku diketahui sudah 3 kali beroperasi. Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi daripada pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu saudara pelaku HAN dan saudara pelaku MR melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan mencari sasaran korban yang sedang menggunakan handphone di jalan. Polisi terus mengembangkan kasus ini dengan mendalami ada tidaknya penada barang hasil curian dari kedua pelaku. Dari Jakarta Selatan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Divisi Humas Kontras bersama LBH Padang selaku pendamping korban Afif Maulana mendatangi Mabes Polri. Mereka ke Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Kapolda Sumatera Barat. Dan selain membuat laporan pengaduan, Kepala Divisi Hukum Kontras, Andri Yunus, melakukan permohonan ke Biro Wasidik Bareskrim Polri terkait proses penyelidikan. Menurut Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus, ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proses pengusutan kasus kematian Afif Maulana. Selain itu, Andri juga menyebut ada juga sejumlah pernyataan Kapolda Sumbar yang dinilai seringkali berubah dan tidak menyasar ke proses penegakan hukum. Polda Sumbar menjanjikan bahwa prosesnya katanya akan dilakukan secara transparan dan juga dilakukan secara akuntabel ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Kapolda Sumbar dalam pemantauan statement media yang kami lakukan bersama koalisi itu justru tidak menyasar proses penegakan hukum yang sebetulnya jadi inti persoalan ini. Pemirsa, karut marut penyebab kematian Afif Maulana masih bergulir. Afif ditemukan tewas di bawah jembatan Batangkuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu. Diduga oleh LBH Padang dan keluarga bahwa Afif ini ditemukan tewas dan diduga, pemirsa, ini akibat dianiaya oleh oknum polisi. Namun Polda Sumatera Barat membantah hal tersebut. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Berikut kami
berikan ulasan kasus tewasnya Afif Maulana. Kita akan lihat di sini pemirsa kasus kematian Afif Maulana yang diduga dianiaya oleh oknum dari polisi atau jatuh. Versi dari Polda Sumatera Barat, kita lihat di sini pernyataannya adalah Afif Maulana tewas karena jatuh dari jembatan Kuranji setinggi 50 meter. Inilah yang kemudian disangka oleh keluarga korban yang kemudian mengadu ke LBH di Jakarta yang menyatakan bahwa ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang dirasa oleh keluarga korban Afif Maulana. Selanjutnya kita lihat bagaimana versi dari Polda Sumbar di poin kedua, yaitu sungai yang dangkal menyebabkan Afif mengalami luka lebam setelah jatuh dari jembatan Kuranji tersebut, dan kemudian kamera pengawas atau CCTV di TKP juga di sini terhapus pemirsa, dan juga masih menyelidiki ya kasus tewasnya Afif tersebut. Ini pernyataan dari Polda dari Sumatera Barat. Lalu kita lihat bagaimana dengan versi Lembaga Bantuan Hukum Padang di sini. Lembaga Bantuan Hukum Padang di sini yang kami olah dari berbagai sumber mengatakan bahwa Afif tewas diduga akibat penganiayaan dari oknum atau anggota dari polisi begitu, dan di sini disimpulkan bahwa akibat tewasnya Afif ini adalah Polda Sumbar terkesan juga tergesa-gesa dalam menyimpulkan atau memberikan kesimpulan terhadap penyebab dari kematian Afif Maulana ini karena seluruh saksi belum diperiksa pemirsa. Lalu masih dari kita lihat selanjutnya versi Lembaga Bantuan Hukum pemirsa di sini. Ya, versi dari Lembaga Bantuan Hukum ini menyatakan ada obstruction of justice begitu. Lalu kemudian polis lain tidak dipasang di hari tewasnya Afif pada 9 Juni 2024, namun baru dipasang pada 28 Juni 2024 pemirsa. Afif dikelilingi anggota kepolisian yang memegang rotan dan teman korban tidak melihat Afif Maulana lagi. Afif tewas diduga akibat penganiayaan dari sejumlah anggota oknum ya begitu ya, dan juga sebelum jatuh dari jembatan karena ada bekas jejak sepatu orang dewasa begitu. Kesimpulan akibat tewasnya Afif ini dari Polda Sumbar terkesan tergesa-gesa karena belum seluruhnya saksi diperiksa. Kita lihat ini versi dari keluarga. Sepengetahuan keluarga, Afif tidak terlibat dalam tawuran. Kemudian saksi, Afif dianiaya oknum polisi sebelum tewas.